Gue lagi bersama sahabat Koma, podcast mahasiswa. Kali ini, perkenalkan gue Muhammad Satria selaku moderator, dan gue lagi bersama narasumber, ya Bang Bor lah. Anjay. Selaku beliau ini mahasiswa lah, tapi bisa sekarang lagi ngejabat di ketua organisasi ya Bang? Iya betul. Ya, ini manggil Iya. Abang apa gimana nih Bang? Sebenarnya ininya enaknya Satria aja apa? Bor boleh gak boleh sebenarnya, Iya. santai. Bor aja ya? Boleh. Bang Bor aja dah, Bang kita. Bor. Iya, Bang Bor. Iya, kali ini tuh kita kan lagi ngebawa tuh sebenarnya tema mahasiswa dan organisasi ya, Bang ya. Nah, untuknya sih buat yang maba sih, Bang. Siap. Karena kan dia tuh masih belum tahu lah yang namanya kampus itu, selain dari, kan kalau dari SMA tuh mereka berorganisasi tuh di OSIS ya. Betul. Nah, kalau di kuliah tuh mereka mungkin masih buta lah dengan bahasa organisasi gitu. Belum lagi mereka belum tahu dunia kampus tuh ada apa aja, iya, ataupun peraturan-peraturan yang ada di kampus lah gitu. Mungkin dengan adanya Bang Bor di sini bisa lebih mencerahkan lah. Kita bisa lebih tahu gitu kan dengan peraturan di kampus ataupun adanya organisasi yang ada di kampus. Gitu Bang Bor. Oke, sebelumnya kalau terkait ini apa namanya, podcast mahasiswa. Ya? Ini sebenarnya harusnya memang ini adalah wadah buat teman-teman untuk berkembang di era hari ini kan gitu. Iya. Ini perlulah hari ini mahasiswa-mahasiswi itu perlu melek terkait adanya organisasi. Sebenarnya antara mengikuti atau tidak mengikuti itu sebenarnya hak prerogatif seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di organisasi di kampus ya, baik di kita kampus kita di mana nih? Apa nggak usah? Oh, nggak usah ya, nggak usah. Mungkin di kampus A ini harusnya ya memang ada benernya kita tuh harus berorganisasi, karena untuk menunjang terkait basic skill kita itu memang perlu adanya organisasi di situ, karena di organisasi itu pertama kita melatih terkait kepemimpinan, keaktifan, terus bagaimana kita memecahkan suatu masalah gitu. Tapi balik lagi untuk hari ini, kacamata kita sendiri adalah hari ini seluruh mahasiswa-mahasiswi itu menurut gue ya saat itu kayak udah bukan apatis ataupun pengen kupu-kupu, bukan, tapi hari ini memang keadaannya mahasiswa-mahasiswi hari ini tuh udah gak begitu pengen banget berorganisasi lah. Tuh. Jadi makanya hari ini ya organisasi tuh nggak disalah-satukan ataupun dijadikan utama untuk para mahasiswa-mahasiswi itu. Mungkin ini adalah kesalahan dari seluruh organisasi yang ada di kampus tersebut gitu, baik secara kampus organisasinya internal atau ada BEM atau ada HIMA ataupun ada eksternal. Itu ini adalah salah satu keresahan yang ada di seluruh organisasi. Tapi keresahan seluruh organisasi ini harusnya dijadikan suatu masalah gitu, pemecah masalah lah. Kenapa kok mahasiswa-mahasiswi ini gak mau berorganisasi hari ini gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan Satria seperti itu ya, kalau rasa-rasa gue adalah ya perlulah untuk menunjang basic skill dia terkait keterampilan dia, kayak gitu sih Bang Satria. Tapi kalau soal ngaruh nggak sih Bang kayak kampus swasta dengan kampus negeri nih Bang? Kan kalau kampus negeri ini kebanyakan dia ini nggak pekerja nih Bang. Dia lebih mentingin buat pokoknya fokus kuliah, organisasi. Nah, kalau yang kampus swasta ini kan kebanyakan banyaknya mereka tuh yang dengan pekerja Bang. Betul. Jadi minat mereka buat berorganisasi udah malas karena mereka udah terjun langsung nih. Karena kan kalau setahu gua tuh kalau adanya organisasi itu adalah tempat kita belajar kenyataan lah ya, bahasanya gitu kan. Jadi kalau misalkan di negeri itu ini masuk gak sih kayak ngaruh buat mahasiswa buat minat buat organisasi gak sih? Ngaruh ya? Ngaruh, menurut gua ngaruh, karena hari ini kan ini contoh aja ya, bukan kampus kita juga kan, ini contoh aja kampus di daerah Ciputat dengan daerah di Pamulang kan ada tuh. Itu kan negeri dengan swasta. Nah, di negeri itu kan konteks mereka berkuliah adalah mereka memikirkan bagaimana mereka cara belajar di akademik dia, terus kedua bagaimana mereka belajar di luar akademik mereka gitu. Nah, berarti kan konteksnya adalah di negeri itu adalah mereka kuliah, berorganisasi, lalu bekerja. Tapi kan kalau di daerah Pamulang ini beda kan, ada konteksnya adalah mereka berkuliah, ataupun pertama mereka bekerja, lalu mereka kuliah, lalu mereka mau mendapatkan hasil dari kuliah tersebut, ijazah lah konteksnya. Tapi kan kalau di UIN adalah bagaimana
mereka kuliah lalu berorganisasi untuk menunjang mereka bekerja gitu. Makanya kalau di kampus-kampus negeri itu ya menurut gua organisasi itu sangat penting lah untuk bagaimana mereka menunjang estafet masa depan dia gitu. Tapi kan kalau di kampus yang daerah Pamulang ini gitu maksudnya nggak bisa tuh banyak pekerja untuk menunjang gelarnya dia sih gitu sih Bang Satria. Nah kalau soal ya itu kan tadi soal pekerja ya. Nah kalau misalkan dari minat mereka nih banyak kan tuh masih selaku Bang Bor nih deh selaku mahasiswa dan ketua lah saya di organisasi tersebut, gimana sih caranya biar kita tuh ngeyakinin mereka gitu, hal jual apa gitu yang bakal kita jual ke mahasiswa yang buat mereka tuh tertarik dengan organisasi? Ya pertama kan kenapa akhirnya kita harus berorganisasi. Nah organisasi ini nih misalnya si pergerakan nih, misalnya si pergerakan si himpunan sama gerakan nih kan. Si pergerakan ini misalkan apa? Basically mereka menjual adalah terkait kearifan lokal ataupun kearifan pesantren lah, syariah lah. Nah kita tuh ke teman-teman hari ini misalkan ada kampus negeri dan kampus Pamulang ini, kita masuk di kampus Pamulang ini. Dan kampus Pamulang ini adalah kita bagaimana kita menjualnya adalah kita bisa mewadahi seluruh minat bakat dari teman-teman gitu. Misalkan contoh case-nya hari ini, kita hari ini belajar bagaimana kita itu sekarang serba era digital. Berarti kan mau nggak mau kita sebagai wadah organisasi di luar kampus, berarti kita harus mewadahi bahasanya ya gerakan tersebut tuh, belajar terkait media apa, belajar terkait desain, belajar terkait bagaimana kayak hari ini nih misalkan ngisi podcast, terus bagaimana belajar kita untuk literasi media gitu. Nah terus yang hal ngejual apa lagi, pertama kita harus tahu betul gitu setiap potensi-potensi diri dari teman-teman yang masuk itu. Makanya ada sistemnya itu input, proses, output kan. Nah inputnya adalah misalkan nama lu Bang Satria, kita Satria, basically-nya apa, terus kuliahnya di mana, nama apa, umur berapa. Nah di situ setelah kita input, nah kita harus adanya proses dong. Nah proses itu kita harus kawal terus tuh, harus membersamai lah, kira-kira harus membersamai mereka orang itu. Misalkan Bang Satria pengen terkait untuk jadi podcaster, nah berarti kan kita harus cerna juga dan kita harus milih juga nih bagaimana kita juga di PMU di organisasi tersebut itu harus kita cari nih mentornya kayak gitu. Nah hal yang ngejualnya mungkin pertama ya itu, lalu kedua ya kita harus tegakkan nilai nasionalisme kita gitu. Bagaimana kita mahasiswa-mahasiswa ini kita nggak boleh keluar dari rules agent of change tersebut kan. Bagaimana kita harus kritik semua elemen lah, baik dari tingkatan kampus, tingkatan pemerintah maupun tingkatan lokal kayak gitu. Karena itu salah satu ya nilai plus kita untuk berorganisasi ya di situ, karena banyak pembelajaran yang bukan di akademik. Karena kan ya kalau kayak gue nih misalkan lu tanya, lu bosen gak sih Bang kuliah terus? Pasti bosen, ada burn out lah kira-kira, boring lah bahasanya. Boring kan, boring masa kita kuliah ngeliatin PPT terus nih gitu. Apalagi hari ini kita harus juga mengkritik sebenarnya kampus ini adalah belajarnya adalah bukan dosen nulis di papan tulis, tapi hari ini adalah dosen selalu menggelar PPT dan kita melihat PPT, dan itu bukan salah satu bentuk pembelajaran. Nah, tapi kan kalau di konteks organisasi nggak ada tuh PPT. Pasti selalu musyawarah, mufakat, duduk bareng di mana menentukan konsep A, konsep B, konsep C. Itu kan salah satu ngelatih kita secara creative thinking, kita keluar tuh di situ. Lebih ke diskusi ya Bang. Nah, diskusi itu kan adalah perlu di sudut-sudut kampus-kampus terkecil maupun di mana sih. Paling kayak gitu sih Bang Saad. Nah, kalau soal yang tadi Bang Bor bilang soal kritik ya. Kalau orang yang udah ikut organisasi tuh kebanyakan, ini bukan yang ngejelekin organisasinya Bang, tapi kebanyakan tuh dari mereka nih yang udah ikut organisasi malah lupa dengan kewajiban nih. Oh iya, job desk-nya lah. Job desk dia sebagai mahasiswa ini kan kewajiban nih buat kuliah ya tuh, buat lulus lah sampai lulus. Tapi sejauh ini tuh malah yang kebanyakan ikut organisasi, ini bukan kita nyalahin organisasi ya enggak, tapi nyalahkan dengan kepribadian dia nih mungkin kan. Itu kebanyakan dari mahasiswa itu jadi inilah
ngaret lah bahasanya. Oh sampai iya, jadi semester mundur panjang, iya, gitu, jadi mundur bener. Jadi gitu. Tuhan lah kira-kira di Iya, kampus. Iya. Nah makanya kan kita juga mahasiswa yang berorganisasi maupun yang gak berorganisasi, menurut gua ada hal samanya sih. Ada case-nya tuh banyak pasti di setiap teman kelas kita. Misalkan kayak gua hari ini adalah gua tuh telat hari ini pindah fakultas lah ke fakultas B kan gitu. Tapi di satu sisi di situ adalah kita belajar bagaimana memanage waktu. Itu makanya kan organisasi itu nggak salah sebenarnya. Organisasi itu nggak salah, berorganisasi itu nggak salah, tapi yang salah dari diri kita sendiri gitu. Nggak bisa memanage waktu gitu. Waktu ya. Nah, iya apalagi kalau kita udah merasa nyaman di organisasi misalkan, udah kita ke A ke B ke C, ketemu A ketemu B ketemu C kan, menentukan konsep A, menentukan konsep B dan C. Nah itu adalah harus kita bukan jembatan, kita harus bentengi tuh perasaan-perasaan nyaman di organisasi. Makanya harus ada manage waktu. Tapi kebanyakan gitu sih Bang ya. Kita udah nyaman di organisasi nih. Udah yang bahasa itu teman kelas kita tuh udahlah gue sama teman kelas sudah nggak dapat apa-apa, pembahasannya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan ketimbang yang ada di organisasi nih. Bahasanya lah dengan adanya organisasi ini kita bisa ngelatih cara berpikir. Nah di situ ketimbullah kekeluargaan yang buat kita nyaman tuh di organisasi. Nah tapi kita salah artikan gitu. Iya. Yang kebanyakan malah gua nggak penting lah kuliah. Nah, gue dapet di luar kuliah gue bisa dapat di organisasi. Belajar A, gitu, belajar B. Nah itu adalah mindset yang harus kita rubah juga hari ini di setiap lini-lini organisasi. Bahwasannya kalau bapak bahasanya itu adalah abang-abangan kita ya, abang-abangan kita dulu kan pasti itu melar tuh waktu kuliahnya. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena kalau pasti setiap anak-anak organisasi baik internal maupun eksternal pasti kalau setiap ketemu senior B senior C itu pasti menanyakan terkait kuliah kan, kuliah lu gimana, udah semester berapa dan lain-lain. Karena mereka itu ngasih tanda alarm lah, bahasa alarm adalah ya udah lu nggak usah fokus banget ke organisasi hari ini, waktu lu adalah urusan di akademik lu. Nah makanya itu yang harus kita kejar, makanya kita harus memanage waktu. Misalkan hari ini kita masuk di semester 1, kita berorganisasi tuh, nah berarti kita harus kasih tahu juga alarm, bahwasannya nanti alarm bunyiin ya setelah gue semester 3, berarti udah kita nggak aktif tuh, berarti kita 2 tahun aktif berorganisasi, sisanya kita melanjutkan akademik. Nah tapi untuk fokus ke akademik kita juga nggak selalu fokus ke akademik gitu, bagaimana ya kita juga harus fokus ke ranah organisasi gitu untuk memajukan organisasi tersebut. Kayak gitu sih pandangan gua. Oke. Berarti kalau di organisasi itu belajar apa sih Bang? Kalau di organisasi kan belajar pertama terkait kepemimpinan, terus kedua ada terkait bagaimana kita memecahkan suatu masalah, terkait bagaimana kita menyelaraskan antara hubungan dari atasan ke bawahan, itu kan ada tuh. Oh berarti masih ada junior senior? Ada, masih ada pasti. Masih ada, ya? Tapi bagaimana kita bisa mereaksikan badan kita lah, bahasa mereaksikan badan kita ke senior A gimana, ke senior B gimana. Nah itu kan ada salah satu bentuk komunikasi, bagaimana kita komunikasi, karena di pelajaran itu ada tuh setahu gue komunikasi organisasi. Nah komunikasi organisasi itu belajar bagaimana kita dari atasan ke bawahan, komunikasi antara atasan dan ke bawahan bagaimana, dan bagaimana juga komunikasi bawahan terhadap atasan. Nah itu kan yang nggak pernah dipelajari sebenarnya di kampus. Yes, gitu. Karena di kampus ini kan terbentur adalah lu mahasiswa, lu dosen. Gitu. Jadi nggak belajar terkait bagaimana cara berkomunikasi yang baik lah gitu. Karena hari ini pun menurut gue ya, kayak gue hari ini dulu nggak jago tuh gue komunikasi, misalkan assalamualaikum pak dosen izin bla bla bla, itu nggak bisa tuh. Tapi hari ini setelah gue masuk organisasi ternyata gue belajar itu tuh ketik. Nah bahasanya bluffing lah ya, bluffing. Nah terus kita belajar bagaimana kita juga merencanakan suatu konsep, membuat gebrakan-gebrakan baru, ide-ide yang dari anggota-anggota, misalkan terkait kita bikin suatu diskusi atau bikin kayak gini nih, diskusi misalkan diskusi A, kita nih butuh nih diskusi A nih, kita butuh pemateri B, pemateri C. Nah bagaimana kita menjalankan konsep tujuan dari tema diskusi tersebut. Nah itu kan banyak pemikiran tuh di satu sisi, dan kita juga di organisasi itu seharusnya di organisasi belajar juga bagaimana kita meredam ego diri masing-masing, manajemen konflik, belajar terkait bagaimana kita keluar dari suatu masalah lah, baik masalah kampus maupun masalah internal, itu sendiri sih, paling kayak gitu sih bangsat. Ya kalau itu kan kalau buat belajar ya Bang ya. Kadang ada aja nih mahasiswa tuh yang masuk organisasi nih buat nyari cewek Bang. Kalau itu sih itu emang pasti ada ya. Itu nggak menutup kemungkinan bagaimana kita
sebagai manusia yang normal yang butuh apa sih bahasa Perempuan lah. biologis lah. Oh biologi, iya biologi itu di hal jual beli dong bang. Kalau Pasti itu. masalah perempuan nih kan, itu jadi biar kadang kan dari mahasiswa tuh di organisasi ini cakep nih ceweknya nih, jadi mereka tuh bisa tertarik gitu dengan organisasi. Itu gitu kan kan. salah satu bentuk bagaimana kita komunikasi strategi gitu. Makanya misalnya hari ini Bang Satria kan kelihatan apa good looking banget ya hari ini kan. Berarti kan Jauh kali Pak. organisasi Satria ini adalah mendapatkan nilai plus lah hari ini. Berarti organisasi. Tapi bagaimana organisasinya Satria ini bisa membentuk diri Satria itu sendiri dan diri Satria membentuk diri Satria tersebut. Makanya kalau misalnya Satria jadi BA di salah satu organisasi ya pasti itu akan menarik minat untuk peserta baru untuk ikut sih menurut gue kayak gitu, dan itu wajar. Setiap kampus tuh dan setiap organisasi pasti mereka yang jadi BA misalnya ayo dong ikut bla bla bla, pasti itu orang-orang yang cantik good looking gitu, karena itu sudah hal lumrah ya, menurut gue Buat ya. mempromosikan lah Buat pasti gitu. mempromosikan Iya. karena kan nggak mungkin ya, mohon maaf, seharusnya tuh nggak boleh yang cantik doang, itu harus ada yang apa yang segini, Kesetaraan lah bahasanya. kesetaraan. Iya, Makanya benar. harus adanya kesetaraan lah, dan menurut gue ya harusnya tuh seluruh golongan dan elemen tuh boleh tuh mempromosikan gitu, karena belum tentu orang melihat si A cantik, bisa jadi si B ngeliat si A tuh jelek atau apa kan kayak gitu. Jadi Bukan diajak lah jadinya nanti yang si jelek inilah. makanya, dan itu hal lumrah sih menurut gue Iya, kalau benar. apa anak-anak ikut organisasi terus pengen dapet cewek atau nyari perempuan, nah itu ataupun perempuan yang nyari si cowok lah, pasti kan kayak gitu. Kayak gitu sih Bang Berarti nggak Satria. menolak kalau kita nyari jodoh di organisasi ya bang ya? Wah enggak juga sih, enggak nolak sih menurut gua. Ada juga kok banyak orang yang nikah tuh salah sama-sama berorganisasi Bang. Oh yang dari mereka berproses tiba-tiba udah jadi senior, Nah, cocok nih. proses bareng Iya lah sih, kira-kira benar. bikin rumah tangga sendiri tuh banyak. Tapi kayaknya asik sih bang. Kayak ibaratkan kita dulu susah nih bareng-bareng nih. Iya, Kita jadi dari anggota ke ngurus, tiba-tiba udah jadi abang-abang lah sama kakak-kakak. Terus mereka ini udah tiba jadi rumah tangga nih. bener. Jadi apa malam pertama ngomonginnya bukan bagaimana kita cara bikin A lah kan. Tapi bagaimana kita dulu itu berproses bareng loh di, Iya, di organisasi A, organisasi B loh gitu. Jadi Iya. banyak obrolan-obrolan yang bisa diselipkan lah kayak gitu untuk di rumah tangga. Jadi nggak boring rumah tangga, nggak kerja balik cuci kaki cuci tangan cuci muka tidur, kan ada obrolan. Tapi mungkin yang agak risihnya kita lagi ngebahas kerjaan, timbul tuh organisasi-organisasi pasti tuh. itu udah pasti. Kalau udah pacaran sama anak organisasi tuh antara mungkin tamunya anak Organisasi adik-adik lah, bahasa adik-adik gitu kan. Entah kali bang bisa kali duit gitu. itu makanya beratnya berorganisasi adalah bukan pasca kepengurusan gitu menurut gue ya. Pasca kita keluar dari kepengurusan, bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik gitu untuk organisasi tersebut kan. Apa selanjutnya gitu ya? Nah kayak gitu misalkan kepengurusan gue hari ini udah mau purna misal, nah tapi gue harus memikirkan pasca kepengurusan gue ini siapa orangnya, terus bagaimana untuk kedepannya kan itu, dan terus setelah gue selesai ngurus ini gue mau ngapain untuk organisasi itu. Jadi makanya ya menurut gue untuk berorganisasi ya jangan ikut-ikutan sih, makanya harus kenalin diri lu sendiri sama minat lu itu sebenarnya kayak gimana di organisasi. Jadi biar ya mungkin ya itu sih tadi beberapa hal yang sudah gue jabari gitu, berbincang-bincang lah ya. Iya. Nah, tapi kan nih gue juga nggak mau gue doang nih yang ditanya kan, maksudnya kan Iya. hari ini kan lu juga berkampus lah, berkuliah gitu kan, dan kita juga organisasi perlu kacamata yang berbeda gitu, nggak harus dari organisasi sendiri itu. Nah menurut lu tuh gimana juga saat terkait keadaan organisasi dan mahasiswa hari ini gitu? Apakah lu juga berminat di salah satu organisasi kah, atau emang ini organisasi yang misalnya lu hari ini sudah organisasi lu bisa mewadahi lu, atau gimana tuh saat? Kalau sejauh ini sih bang, ya mungkin bisa dibilang gue ini adalah mahasiswa yang salah artikan dengan organisasi lah gitu. Karena gue pada saat itu tuh belum bisa namanya memanage waktu. Benar. Jadi ya bisa dibilang ada problem lah, karena bukan karena organisasi, tapi karena gimana cara gue memanage waktu antara kuliah dan kerja dan organisasi ini nih. Karena pada sekarang ini kan gue ini sedang kerja juga gitu kan. Jadi untuk memanage antara kuliah dan organisasi ini agak repot nih. Agak repot banget nih. Dan di satu sisi gue pun punya tanggung jawab di kuliah sebagai mahasiswa, dan
punya tanggung jawab di pekerjaan dan tanggung jawab sebagai pengurus di organisasi. Tapi ya setelah banyak lah masukan dari abang-abang lah gitu, bahas dari senior itu, gue mulai bisa gitu buat manage waktu, buat milih gitu kan. Entah minat gue itu kalau masalah akademik atau non akademik yang udah gue gapai diwadahin lah bahasa di organisasi, ya sejauh ini mungkin udah dari yang dulunya gue pendiam itu udah mulai bisa berekspresi lah bahasa gitu. Jadi ada nilai plus lah sebenarnya. Ada nilai plus walaupun lah. nggak banyak banget plusnya ya kan, masih banyak minusnya gitu buat potensi diri kan. Bener sih, itu juga emang yang kita gali berorganisasi itu hal pertama adalah bagaimana kita cara menyampaikan, berani menyampaikan lah. Dulunya juga sama, saat gue juga introvert lah kira-kira bahasa. Nah iya tuh, ketemu itu orang menghilangkan introvert malu, apalagi di kampus kan hari ini kita sering harus berpresentasi kan, diskusi. Itu di kampus juga belajar itu sih sebenarnya. Tapi untuk menunjang bagaimana kita aktif di dalam kampus, ya mau nggak mau kita harus belajar aktif dulu di luar kampus sih. Benar Satria. Karena dulu tuh gue mikirnya gini bang, kayak daripada gue kuliah bangun terus kuliah nongkrong gak jelas bareng teman kelas, terus pulang kayak gitu-gitu aja, kayak bagi gue ya garing aja dengan kehidupan kampus yang ada kayak gitu. Makanya setelah kenal organisasi, awalnya tuh ya karena dengan iming-iming lah, bahasanya lu ikut organisasi lu bisa dapetin ini. Ya tadinya mah kayak gue nganggapnya ini mah biasa aja, cobalah ikut-ikut dulu. Berawal dari ikut-ikut juga sih bang dulu mah, berawal dari ikut-ikut juga gitu, nggak tahu bahasanya kegiatan yang ada di organisasi apa sih, kultur yang ada di organisasi itu gua benar-benar nggak tahu. Terus mungkin bisa dibilang buat ngenalin diri buat ikut organisasi itu belum tahu juga alasannya, buat tujuan itu buat apa. Cuman pada saat itu emang karena teman aja ngajak gitu. Tapi ya semenjak gua udah mulai organisasi dan udah tahu wadahnya prosesnya gimana, jadi gue terikat dan tertarik gitu bang. Bener. Ya emang bener sih, awalnya emang ikut-ikutan, tapi ya bagus sih untungnya lu ikut-ikutannya bener lah. Karena banyak hari ini yang ikut-ikutan ya cuma prosesi pengkaderannya aja gitu. Itu selesai kan, nggak tahu mau kemana arahnya, akhirnya udah tuh ngilang gitu ya. Iya sih bang, bener. Punya ilmu ngilang. Berarti abang sendiri tuh udah mulai berorganisasi dari kapan bang? Gue berorganisasi, jujur gue basic gue ya, jujur gue nggak berorganisasi baik di tingkatan SMP, SMA ataupun di kampus lah. Tapi setelah gue masuk, sebenarnya gue juga diajak sama senior lah bahasa. Lu ngampus di mana? Gue bilang gue ngampus di daerah Pamulang. Oh ya di situ ada organisasi A tuh, lu ikut di situ. Sama kayak lu tuh ikut-ikutan awalnya tuh gue pas setelah ikut itu nggak aktif lama. Gue masuk 2021 berorganisasi. Berarti sekitar udah 4 tahun hari gitu kan, 4 tahun berorganisasi. Awalnya gue ikut-ikutan dan nggak pernah nongol lah kira-kira. Tapi waktu itu ada acara apa, tiba-tiba gue dikasih tanggung jawab besar waktu itu kan. Nah mulai dari situlah langkah itu gue langsung aktif sampai hari ini kayak gitu sih. Jadi emang nggak punya basically berorganisasi sama sekali. Organisasi gue udah ini doang. Dan ya sama kayak lu, akhirnya gue ngelatih bagaimana cara gue menyampaikan pendapat, saran, kritik di situlah. Tapi sebelum buat naik gitulah, jadi punya tanggung jawab yang besar itu, mungkin dari Bang Bor itu punya kayak tujuan gak sih bang? Kayak lu tuh mau ngapain gitu di organisasi? Apa yang mau lu ubah dari budaya-budaya yang jelek dari dulu gitu? Itu sebenarnya budaya jelek di organisasi menurut gue itu kan balik lagi ke setiap organisasi itu sendiri kan. Tapi balik lagi kalau di organisasi gue, budaya jelek di organisasi gue adalah bagaimana kita nggak mau berkembang gitu. Anak-anak tuh stagnan di daerah-daerah situ aja gitu. Nah untuk bisa mengeluarkan teman-teman ini dari daerah-daerah tersebut, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin tuh membebaskan gitu loh, membebaskan antara kepentingan akademik sama kepentingan organisasi gitu. Dan kita juga harus menyesuaikan job desk kapasitas orang itu tersebut. Misalkan hari ini misalkan lu hari ini Satria lu kelihatan ganteng, oke, misalkan habis itu lu kapasitas lu, job desk lu apa harusnya, misalnya jadi BA atau jadi apa kan, atau jadi promotor ini kan. Jadi di satu sisi tuh jeleknya di organisasi itu adalah hari ini kita tuh terlalu kemakan sama ego kita sendiri-sendiri. Karena bagaimana bisa
itu terjadi ya, karena kita nih banyak otak nih saat nih, otak kita nih, ya, otak kita banyak. Terus untuk menjadikan satu visi misi itu kan perlu berunding kan. Iya, Nah, jeleknya organisasi kita adalah kemakan ego kita sendiri gitu. Apalagi kan di organisasi gua hari ini banyak rumah tuh, ada sekitar 3 rumah yang harus, setiap rumah itu kan pintunya beda-beda nih, ada pintunya di kanan, pintunya di kiri, di tengah. Nah ini kan bagaimana kita bisa merubah pemikiran satu teman-teman ini untuk satu pintu loh, rumah ini harusnya madep kanan terus loh, nggak usah ada yang di kiri, nggak usah ada di tengah itu. Terus yang ketiga ya, gue mau pas gue masuk PMI, tujuan gue untuk PMI adalah merubah ya bagaimana cara kita untuk analisis sosial lah, analisis sosial bagaimana kita nih organisasi ya, lu mahasiswa ya lu agent of change, dan lu harus menganalisis sosial hari ini yang ada gitu. Kayak gitu sih, sama jangan gue ngerubah tuh, jangan kaku sih di organisasi, maksudnya udah label bebas berekspresi lah ya gitu ya, ketum, sekum, bendum dan lain-lain ya udah itu dihilangkan aja kalau kita duduk bareng gitu kan. Karena gue paham, maksudnya kayak mentang-mentang dia sebagai BPH sebagai ini kita canggung gitu. Nah, terus apalagi mungkin ketum, sekum ataupun BPH merasa wah gue hari ini gue ketumnya, gue sekumnya, bendumnya, BPH nya akhirnya tinggi gitu bahasanya jumawa, dan itu sebenarnya nggak boleh, karena job desk kita sebagai pemimpin organisasi ya nggak ketum dong menurut gue. Tingkatan yang udah naik itu adalah konteksnya bukan minta dilayani sih, tapi kita melayani gitu loh. Karena hari ini kan ya mohon maaf, Gen Z ini kan kita nggak boleh keras-keras, nggak boleh gimana-gimana, jadi kita harus lembek tapi tegas lah kira-kira. Cara nge-treatnya gitu ya, cara nge-treatnya udah nggak jadul kayak dulu lagi, misalkan kita harus ngomel-ngomel depan umum atau apa, itu udah nggak bisa kayak gitu sih. Tapi tadi masuk sih Bang sama yang lu bilang tadi soal sesuai tupoksi lah dengan kapasitas seorang anggota di organisasi. Itu bagi gue penting banget sih Bang, karena misalkan kalau misalkan dia contoh dia masuknya tuh sebenarnya di bidang ini nih, cuman dia tuh udah karena ada terpaksa terus di job desk lagi nih, ambrukadu lagi nih, makin gak beres itu jalannya. Mungkin ya case-nya tuh ya bisa jadi dia hilang atau enggak, karena dia nganggap diri dia tuh nganggap organisasi itu jelek malah. Itu yang sebenarnya yang harus bisa dirubah lah mungkin. Barisan sakit hati. Iya gitu. Simpelnya barisan sakit hati kan itu udah banyak juga yang kayak gitu. Makanya sebelum kita naik step untuk kepengurusan nanti gitu, maksudnya dulu juga di organisasi itu ya kita harus menyadari bahwa diri kita tuh mampunya di sini loh. Jadi nggak boleh kita melampaui kemampuan diri kita gitu, karena kemampuan diri kita segini ya udah segini aja gitu, karena mungkin lampauan kemampuan diri kita adanya di orang lain, biar maksudnya orang lain aja yang masuk gitu kayak gitu kan, jadi beriringan dan bareng-bareng, akhirnya ada konteksnya membersamai kan kayak gitu. Tapi kalau orang yang punya ambis gitu Bang, dengan padahal dia nyadar tuh dengan kapasitas dia tuh dia belum mampu, cuman karena dia tuh ambis lah, pengen jadi contoh kayak si paling ketum lah bahasa gitu, itu pengen kayak gitu. Jadi menurut abang gimana sih kayak orang-orang kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau menurut gue ya, ini kacamata, karena itu ada case itu terjadi lah di gue juga, maksudnya di pengurusan gue di angkatan pertama. Gak ada orang yang kayak gitu, tapi balik lagi itu makin lama tuh makin kemakan sendiri, tenggelam. Namanya kapal nih, lu naik kapal terus lewatin laut Pak, lu pengen nyampe ke laut A, sedangkan lu di laut B, lu di laut A ini kapal lu udah goyang nih, tapi lu ambis tuh untuk mencapai laut B. Sebelum mencapai laut B, lu di laut A aja udah lama-lama tuh pasti tenggelam gitu, karena lu bahasanya lu jadi ambis, pasti kan ada pengikutnya nih. Ada pengikut. Nah, pengikut ini lama-lama juga akan goyang Pak. Nama di laut naik kapal udah mau tenggelam goyang, mau nggak mau kan pengikut lu akan terjun juga ke laut di A itu, tapi lu pengen menuju ke laut B ya, lama-lama juga pasti akan tenggelam dengan ambisnya dia sendiri gitu kan. Makanya kan kalau kata Gus Dur ya, jabatan tuh jangan dikejar-kejar lah, itu kan pasti datang sendiri kayak gitu sih. Dengan kepercayaan anggota lah bahasa gitu. Dengan kepercayaan anggota aja, kita konteksnya berorganisasi ya bahasanya untuk memajukan organisasi aja, nggak usah ada niat untuk naik jadi ketum. Itu berjalan aja lah, beriringan lah menurut gue itu, karena niat baik pasti akan ada hal yang baik ke depannya. Oke, mungkin dari tadi tuh kita bahas akademika ini Bang. Tapi gue mau punya pertanyaan nih.
organisasi ini masuk gak sih buat ikut andil turun ke masyarakat? Kan dari tadi kita nggak bahas tuh buat mahasiswa, Iya, terus benar, gitu benar, kan. benar. Dampak buat masyarakatnya apa sih? Benar-benar. Sebenarnya kalau untuk dampak ke masyarakat itu pasti ada sih, pasti ada tuh dampak ke masyarakat, karena mahasiswa itu adalah agent of change, karena bahasanya adalah controlling pemerintahan. Kalau di baik di internal mau terkait kita demo, terkait apa itu kemarin revisi DPR, gulingkan DPR, bubarkan DPR gitu. Tapi Iya. ternyata untuk membubarkan DPR itu kan nggak gampang dan nggak mudah kan. Nah, itu adalah salah satu kontribusi mahasiswa terhadap masyarakat gitu. Nah, kalau dampak untuk masyarakat itu pasti setiap program kerja di organisasi ya menurut gue itu pasti ada tuh untuk menyentuh masyarakat. Contoh misalkan Pakem, ada di organisasi gue tuh namanya Pakem tuh, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu kan konteksnya universal ya, kompleks lah, luas lah, apaan aja gitu. Nah, kalau ke organisasi gue adalah untuk kita pengabdian kepada masyarakat itu kita harus datang ke salah satu tempat yang dimana memang itu tertinggal lah. Mungkin di sini tuh setahu gue daerah sini ada tuh deket Gang Salak kalau nggak salah, itu ada namanya Kampung Kumuh, Kampung Pemulung. Nah, bagaimana kita sebagai agent of change dan mahasiswa, namanya mahasiswa atau mahasiswa kan udah maha tuh. Tapi mau nggak mau kita harus turun tuh, udah ngalahin Tuhan kan, mau mahasiswa ini udah setara Allah lah gitu. Udah ada maha. Nah, di situ kita harus berkontribusi untuk masyarakat. Mulai apa? Mulai misalkan kita bersih-bersih daerah lingkungan tersebut, terus melatih diri perkembangan basically masyarakat tersebut. Dan kayak waktu itu organisasi gue pernah tuh melakukan kegiatan kesehatan fogging. Fogging di daerah dekat sekret organisasi gue. Fogging itu kayak nyamuk nyamuk. Oke. Yang keluar asap gitu lah, tuh kayak knalpot. Obat nyamuk lah ya. Kayak knalpot motor lah bunyinya. Itu kita mengabdi kepada masyarakat karena waktu itu masyarakat daerah sekret tuh banyak terganggu terus yang kritikan nyamuk banyak, dan ada satu case itu ada yang kena DBD di situ. Nah, terus kita punya jembatan untuk minjam salah satu alat fogging tersebut, ya mau nggak mau kita harus fogging kan. Nah, itu salah satu bentuk kita terhadap membantu masyarakat juga di situ. Satu sisi juga misalnya organisasi gua ada basically-nya adalah Islam kan. Nah, berarti kan kita harus bahas setiap malam Jumat mungkin kita ada musola terdekat situ, kita tadarusan atau kita yasin dan tahlil bareng sama masyarakat yang ada di sekitaran daerah sekret itu sih. Nah, kalau terakhir tadi kan tuh gue penasaran aja sih sama tadi kan baru program Pakem ya tadi ya, pengabdian kepada masyarakat. Yes. Nah, untuk program-programnya itu apa aja sih Bang biasanya? Kalau program-program itu kan banyak tuh ada kan kalau tadi yang udah gue bahas adalah program pengabdian pada masyarakat. Lalu yang kedua kan ini kita bedah urusan bidang di organisasi tersebut lah. Kan kalau di organisasi gue ada kaderisasi, aksi advokasi, ada jenjang-jenjangnya lagi tuh. Ada aksi advokasi, ada terkait keagamaan lah. Nah, mungkin kan dari situ kan sudah kelihatan tuh aksi advokasi itu ngapain sih. Nah, aksi advokasi itu kan adalah konteksnya adalah yang gue bilang tadi tuh, menganalisis sosial itu adalah bagaimana perjalanan pemerintahan di daerah Tangsel misalkan berjalan atau enggak. Misalkan kalau tidak berjalan, mau nggak mau aksi advokasi ini adalah mengadvokasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemerintah ini tidak berjalan gitu. Beraudiensi lah ke salah satu dinas tersebut melakukan kesalahan atau ada tindak nepotisme atau korupsi dan lain-lain. Nah, kita sebagai agent of change pertama kita harus berdiskusi dulu nih hasilnya gimana, lalu kita bawa ini ke dinas tersebut kan. Nah, mungkin kan ada terkait keagamaan dan keilmuan dan kajian keilmuan keagamaan. Nah, kajian keilmuan keagamaan ini kan sifatnya kompleks sebenarnya, ada keilmuan. Nah, keilmuan ini adalah ya itu yang gue bilang tadi, setelah kita nginput itu harus adanya proses kan. Nah, prosesnya ini adanya di bidang keilmuan ini nih, mulai dari keilmuan terkait media, keilmuan terkait pemikiran, keilmuan terkait keagamaan, dan keilmuan terkait akademik. Dan itu di situ ada tuh program kerjanya di situ. Nah, kita juga ada kalau di bidang satu itu kan ada kaderisasi ini kan jantungnya saya jantung organisasi setelah ketum kan. Sebenarnya kan kalau ketum itu bahasanya kayak perintah A1 ada. Jadi kayak apa sih tuh, ada gue kalau ngebayangin jadi ketum tuh kayak ini yang musuhnya Gaara di Naruto tuh kan, yang boneka tuh. Jadi dia ngatur jadi jari dia ini ada kayak ilmu gitu kan,
goyangin nih boneka ini harus kayak gini 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 gini. Nah, itu sebenarnya itulah, tugas ketum ketum lah. tuh kayak gitu, menjalankan untuk mengaktifasi kegiatan-kegiatan Masuk lah. bidang tersebut ya sebenarnya. Nah, mungkin program kerjanya itu nggak jauh dari Berarti akademik. nanti dari ketum tuh kaderisasi tuh semua tuh. Nah, kaderisasi ini konteksnya nih nge-follow up seluruh anggota yang ada sebenarnya gitu, bukan anggota-anggota baru aja. Jadi anggota pengurus yang di rayon maupun yang di mana itu harus bergerak, harus di follow up. Menurut gue sih gitu program kerjanya. Dan ada diskusi-diskusi juga sih untuk melatih sama pelatihan-pelatihan. Nah, itu tugas kaderisasi itu selain dia contoh misalkan dia bisa lah memumpuni anggota-anggotanya itu. Tapi misalkan dia di job desk-kan dengan yang tidak mampu nih. Kayak kan sekarang itu yang tadi aneh bilang yang awal misalkan dia dikasih job desk dengan bukan sesuai kapasitas. Itu bisa nggak sih itu kayak direvisi lagi? Oh, kayak makanya kan kaderisasi ini emang kan konteksnya kompleks ya, luas. agak ribet sebenarnya. Agak ribet kaderisasi. Ini pertama kita nge-follow up ini kan pasti tuntutan Cara teman-teman. pendekatan lah. Nah, cara pendekatan. Lagi ada orang yang introvert dan lain-lain. Makanya, aduh itu kalau bisaan bahasa bukan job desk kita, makanya ini kaderisasi juga ada bidang lain maksud gua. Kalau emang dia nggak mampu di urusan itu, tanyakan ke bidang lain. Gue nggak bisa nih nge-follow up anak-anak ini. Gue minta tolong dong, lu yang follow up anak-anak ini terkait dia pengennya belajar desain. Ya udah tuh kita lempar itu. Makanya tadi kan gue bilang adalah ada inputnya. Jadi konteks nginput ini adalah BPH atau pengurus tuh nginput nih tek. Habis itu kan kesortir tuh. Ada yang minat main futsal, main badminton, hari ini misalnya main pedal, nggak mungkin anak organisasi main pedal, nggak sanggup. Nah itu baru tuh disortir, itu kasih ke bidang kaderisasi. Nah bidang kaderisasi ini bisa nggak menaungi hasil sortiran ini? Kalau nggak bisa ya udah lempar ke setiap bidang. Misalkan terkait dia minta keilmuan kajian nih, kan, udah tuh kasih tuh ke bidang kajian nih, mentorin anak ini ya, biar dia sampai ngerti lah bagaimana mereka melakukan tindakan kajian. Kayak gitu sih. Makanya lu misalnya lu hari ini posisi lu misalkan ya jadi kabit 1 misalnya kaderisasi ya. Ya udah lu semampu lu dulu aja. Lu udah nggak mampu, katakan tidak. Itu kan. Iya sih, karena case-nya tuh ada di gua Bang. Iya. Karena kan yang tadi lu bilang gua tuh awalnya mahasiswa yang introvert lah bahasanya. Itu gua cuman akrab tuh sama teman-teman kelas aja. Tapi setelah berorganisasi ini gue jadi mulai terbuka nih bersosialisasi lagi. Nah, tiba-tiba udah setelah mau jadi pengurus ini gue diamanahin lah bahasanya buat di bidang 1 kaderisasi. Nah, gue kaget nih Bang karena nggak pernah belajar cara pendekatan dengan seseorang. Dan pendekatan gue tuh ya selalu dengan ya cowok-cowok aja karena di kampus gue itu kan teknik ya, itu kebanyakan cowok Bang, jarang ada cewek. Nah, makanya itu sih makanya gue bilang tadi harusnya setiap organisasi itu udah mengenali anggota-anggota baru itu proses dulu, input dulu. Jadi di hasil input itu kita bisa pasca pengkaderan kita bisa ngeprosesnya tuh. Ngeprosesnya adalah itu sesuai tupoksi dan keinginan mereka. Misalkan makanya nggak boleh juga lu misalkan lu nggak doyan kayak gitu tiba-tiba lu dijojorin urusan kaderisasi. Iya benar. Itu lama-lama kita nggak doyan minuman, keracunan sakit akhirnya kita telap tuh. Nah itu yang sebenarnya nggak bagus. Makanya organisasi hari ini tuh ketumnya atau apanya tuh harus melihat potensi diri masing-masing anggota lah. Kalau memang nggak layak di situ ya udah jadi masukin karena itu akan mengganggu roda organisasi. Akhirnya itu jadi kompetensi lah, orang-orang kompeten yang nggak kompeten di bidang tersebut malah dimasukin, itu malah mengganggu jalannya roda organisasi. Beliau pada saat itu jadi ya gue sambil belajar gitu Bang. Yang tadinya gue nggak bisa, ya udah gue pelan-pelan bisa dan harus bisa. Tapi kan kalau konteks kita belajar mau nggak mau kita harus didampingi sebenarnya. Harus didampingi. Makanya itu harus didampingi, makanya mungkin gue nggak ngerti organisasi lain itu ada tingkatan bahasanya tingkatan kelas 3 atau kelas 2 lah. Mungkin hari ini lu kelas 2 kan bahasanya. Di organisasi gue ada kelas 3. Nah, seharusnya kelas 3 ini ada bidang kaderisasi juga menaungi bidang yang di kelas 2-nya gitu. Kelas 2-nya ini harus diwadahi tuh. Harus membersamai lah kira-kira. Harus membersamai ini. Apa sih lu bidang lu ini kenapa nggak aktif bla bla bla. Jadi kita harus turun tuh. Kayak gitu sih. Makanya kalau konteksnya belajar, ya namanya kita belajar tuh bener salah itu udah pasti, tapi namanya belajar kita juga harus ada didampingi. Jadi, mentor lah jadi nggak bisa lu tiba-tiba ucuk-ucuk jalan sendiri gitu. Makanya
ya agak repot lah. Konteks organisasi agak luas lah menurut gua. Apalagi dengan dia jenjang dari anggota ke pengurus nih, contoh kayak lumayan dekat nih. Lumayan dekat. Misal contoh dia lumayan dekat, cuman beberapa 2 sampai 3 bulan tiba-tiba jadi pengurus nih. Ditaruh dengan tanggung jawab yang besar lah bahasanya. Itu repot, Pak. Itu repot. Repot banget. Makanya tuh mungkin nanti organisasi itu harus memperkenalkan bidang-bidang mereka sih kepada peserta baru menurut gua. Jadi misalkan nih teman-teman ini kita di sini ada bidang ini loh, ini ada bidang ini loh. Nah, bidang ini tugasnya kayak gini loh, bidang ini tugasnya gini. Nah, di satu sisi akhirnya peserta yang baru ini tahu ini organisasi ini ada bidang ini tugasnya kayak gini loh. Jadi setelah dia dijojorin untuk diamanahkan lah, bahasa diamanahkan untuk ngurus organisasi tersebut, saat akhirnya dia tahu tuh kayak gini-gini. Karena ya kalau mungkin pengalaman lu sama gue sebenarnya sama, saat gue waktu itu juga nggak ngerti. Gue aksi advokasi baru masuk, peserta baru tiba-tiba dijadiin sekretaris bidang waktu itu aksi advokasi. Gue nggak ngerti tuh ngangong ngapain sih tugas gue kayak gitu. Ternyata ada kalimat aksi dan advokasi. Nah, konteks aksi ini menurut gue mahasiswa juga berpikir bukan untuk demo aja tuh. Yang tadi gue bilang aksi itu bisa ke masyarakat, aksi sosial kayak gitu loh. Aksi apa lagi, misalnya aksi buka aksi Jumat Berkah itu salah satu aksi kita gitu. Karena jadi bukan aksi. Soal demo doang. Bukan soal demo doang. Makanya itu juga harus berpikir juga tuh teman-teman, mengartikan aksi ini jangan urusan demo-demo, enggak. Itu karena mahasiswa hari ini menurut gua udah bukan mahasiswa orde baru atau tahun 98 ya, dimana mereka untuk menyampaikan aspirasi itu selalu demo. Enggak, hari ini kita ada duduk bareng, ada ini, ada itu. Misalnya duduk bareng ini, ada pendekatan persuasif lah bahasanya itu. Misalnya kita ngobrol sama salah satu pihak, nggak ketemu nih obrolan ini, nggak dijawab lah tuntutan kita, mau langsung kita adanya aksi kayak gitu. Ada audiensi dulu lah menurut gua, karena untuk hari ini ya begini keadaannya gitu, nggak bisa kita ojok-ojok langsung jeder demo. Karena untuk mencapai tujuan demo kita perlu kajian matang tuh, membawa data yang valid, yang nggak bohong kan, dan yang bisa untuk kemaslahatan lah ya. Bikin skakmat lah kayak gitu sih. Organisasi gue ini biasanya tuh kita nggak jauh-jauh dari ziarah tuh saat. Ada ziarah? Dari ziarah. Misalnya kita ziarah ke Habib makam siapa kita ziarah. Terus kita terkait agamaan biasanya kita sih sharing tuh. Misalnya hari ini kayak gue kan ada bidang kayak Ajeng Ilmu dong. Misalnya hari ini gue lagi penat nih, ada namanya Pak Ustadz kan, pasti kan kalau keagamaan pasti Ustadz gue lagi kayak gini gimana sih solusinya, kayak gitu aja. Terus untuk keagamaan yang lain-lainnya adalah ya bagaimana kita ya seperti acara-acara besar Maulid Nabi ya, kita harus ada yang Maulid Nabi. Terus kayak kita bulan puasa kita adanya kegiatan tadarusan mungkin sampai 30 juz dari puasa pertama sampai puasa ke 30 itu kan itu ada tuh di bulan itu puasa. Ada biasanya itu ada, dan itu biasa dilakukan kayak gitu. Mungkin kalau terkait keagamaan sih kayak gitu. Mungkin kalau tadi kan keilmuan udah kita bahas kan terkait bagaimana kita bisa sortir dan mewadahi seluruh anggota baru untuk. Tapi kalau soal ziarah itu rutinitas atau kayak menyesuaikan aja, Bang? Menyesuaikan sih sifatnya sih. Misalkan bidang keagamaan pengen nih ziarah, ya udah kita ziarah gitu. Ayo ziarah berapapun orangnya berangkat gitu. Berangkat. Misalkan ada 5 berangkat, ada 5. Saran atau masukan buat mahasiswa baru nih yang belum berorganisasi dan dia tuh baru tahu dunia kampus lah gitu. Itu mungkin Bang Bor ada saran terkait biar mereka tuh tertarik lah buat ikut organisasi. Ya kalau saran gue sih pertama ya teman-teman yang belum berorganisasi, pertama kenali diri teman-teman dulu. Kenali diri teman-teman dulu, teman-teman mau ngampus nih mau ngapain, itu satu. Terus setelah berorganisasi teman-teman mau ngapain, nah itu baru tuh ketahuan. Nah ketahuannya adalah teman-teman juga harus tahu minat bakat teman-teman. Misalnya minat bakat teman-teman mau terkait seni, terkait sosial, terkait kepemimpinan, terkait apapun itulah. Nah apakah organisasi tersebut mewadahi atau tidak, kayak gitu sih. Dan berani ya untuk bisa menyesuaikan dan mengetahui kegiatan organisasi A ini gimana, B ini gimana, C ini gimana, apakah itu sesuai dengan basically teman-teman yang teman-teman ambil sih. Saran gue sih kayak gitu. Dan juga teman-teman juga udah harus tahu mana kepentingan berorganisasi, mana kepentingan akademik itu, karena keduanya itu sangat-sangat wajib hukumnya untuk beriringan. Menurut gue sih gitu sih Bang Satria. Mungkin setelah ada saran dari Bang Bor,
mungkin banyak tuh pertimbulan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau mahasiswa yang ada di Indonesia inilah bahasanya. Indonesia Raya. Indonesia Raya inilah. Nanti bakal kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu. Jangan lupa tetap stay tune di podcast mahasiswa